Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walhamdulillahilladzi ja'ala tarjama jisran bainal hadair. Wassalatu wassalamu ala man tarjama kullu muradillahil mashalil khalqiyah wa ala alihi wa ashabi alladzina qamu bi nasyri tajdidi ta'limi dinihi biwasilatit tarjamah. Baiklah, perkenalkan nama saya Haidar Ardian Nalawi. Saya merupakan mahasiswa tarjamah kelas 5A. Dalam video ini saya ingin mengupas secara eksklusif dan juga secara ringkas terkait penerjemahan, yang mana berfokus pada seorang penerjemah yang akan menerjemahkan teks hukum, terkait apa prinsip-prinsipnya, tantangan apa yang akan dihadapi, lalu apa saja yang dibutuhkan oleh seorang penerjemah, dan analisis sedikit terkait ciri-ciri teks hukum dan juga yang lainnya. Pembahasan yang pertama yakni perihal urgensi penerjemahan teks hukum. Peran pentingnya itu. Ini bermaksud dengan adanya UUD atau Undang-Undang Nomor 24 yang dikeluarkan pada tahun 2009, yang mana di sini membahas tentang bendera, bahasa, lambang negara, dan juga membahas tentang lagu kebangsaan. Nah, ini bermaksud ada pada pasal 33. Poin pertamanya itu berbunyi bahwasannya bahasa Indonesia itu wajib digunakan dalam komunikasi sehari-hari, baik itu dalam lingkungan kerja pemerintah ataupun lingkungan kerja swasta. Lalu yang poin yang kedua itu bahwasannya pegawai di setiap lingkungan kerja lembaga, baik pemerintah ataupun swasta itu, sebagaimana ayat yang dimaksud sebelumnya, bahwasannya harus untuk mampu berbahasa Indonesia. Apabila tidak mampu berbahasa Indonesia, maka orang tersebut wajib untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia untuk meraih kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik dan lancar. Tentu hal ini juga diikuti dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia pada tahun 2019. Pasal tersebut itu menjelaskan tentang penggunaan bahasa Indonesia, peran pentingnya, dan juga urgensi dalam menggunakan bahasa Indonesia itu. Kurang lebih ada bunyi yang seperti ini, bahwasannya dokumen resmi negara, sebagaimana yang dimaksud pada ayat sebelumnya itu, seperti meliputi surat keputusan ataupun surat berharga, ijazah, keterangan, surat identitas diri, akta jual beli, surat perjanjian, dan putusan pengadilan. Lalu mengenai laras bahasa hukum, apa sih laras bahasa hukum itu? Laras bahasa hukum ialah bahasa hukum, suatu ragam bahasa yang mana terdapat pada bidang hukum, yang mana itu juga memiliki karakteristik khusus, ciri yang memiliki ciri sendiri. Dalam penggunaannya itu seringkali bahasa hukum itu memiliki kaidah tata bahasa, kosakata, mufradat, struktur gramatikalnya, dan juga makna yang berbeda dan bahkan menyimpang dari bahasa umum ataupun bahasa baku yang biasa kita pakai dalam keseharian. Tentu laras bahasa hukum juga mencakup sebuah kejelasan dalam sebuah penulisan untuk menghindari ambiguitas ataupun ketidakpahaman yang mana dapat menimbulkan interpretasi atau pemahaman yang berbeda dari setiap orang. Dalam hal ini konsistensi dalam penggunaan istilah dan juga frasa hukum, dan juga penggunaan bahasa yang tepat untuk mengungkap maksud hukum juga merupakan sebuah bagian yang penting dari laras bahasa hukum. Berikut contoh dari laras bahasa hukum. Terdapat kata fatwa. Fatwa itu mempunyai arti keputusan atau pendapat yang mana dikeluarkan oleh otoritas agama ataupun otoritas hukum Islam. Contoh yang kedua yakni syariah. Syariah itu apa sih? Syariah mempunyai arti hukum Islam yang mana mencakup aturan dan prinsip-prinsip dalam ajaran Islam. Lalu contoh yang ketiga itu mudharabah. Mudharabah itu sebagai artinya itu salah satu dari banyaknya prinsip dalam hukum Islam yang mengacu pada sebuah hukum keuangan dan berkaitan dengan kontrak bagi hasil antara pihak pertama atau pihak yang memberikan modal dengan pihak yang kedua atau pihak yang mengelola modal tersebut. Dalam penggunaannya itu istilah-istilah di atas, contohnya juga seperti mudharabah ini sering digunakan dalam sebuah dokumen-dokumen hukum ataupun dokumen peraturan ataupun sebuah putusan hukum yang mana ini berkesinambungan dengan sebuah aspek-aspek hukum yang terkait dengan agama Islam atau dalam konteks keuangan syariah. Kalau dikasih contoh konteks syariahnya itu, contoh konteksnya itu ya bahwasan Dewan Pengawas Syariah telah mengeluarkan fatwa
yang menetapkan sebuah ketentuan baru terkait dengan produk keuangan berbasis syariah yang mana memperkuat prinsip-prinsip mudharabah dalam transaksi tersebut. Berlanjut ke pembahasan selanjutnya, yakni mengenai ciri-ciri teks hukum dalam menganalisa teks hukum. Dalam teks hukum itu menganalisanya, contohnya yang pertama itu kita bisa menganalisa dengan melihat sebuah kalimat yang mana itu kalimat tersebut mempunyai kalimat yang panjang-panjang dengan sudut kalimat yang kompleks. Contohnya bisa dilihat ada gambarnya di atas. Al-Madatu Tsaniyah, huquq wa tazamat al-aqra. At-tarful ula mas'ulun antu antawfir muntajat allati satim mutadawiha. Apabila diartikan terhadap bahasa Indonesia, contoh dalam teks Indo, pasal 2, hak dan kewajiban pihak. Pihak pertama bertanggung jawab atas penyediaan produk yang akan diperdagangkan. Itu contohnya. Lalu yang kedua ini ialah istilah hukum dan istilah teknis di berbagai bidang dalam menganalisis ciri teks hukum. Contoh dari istilah hukum dan istilah teknis di berbagai bidang ini, ya al-mushtabah bih asyakhsu alladzi yashtabihu fihi firtikadi jarimah, yang mana memiliki arti tersangka, itu artinya orang yang diduga melakukan tindak pidana. Lalu yang ketiga dalam ciri teks hukum, yakni istilah-istilah yang memiliki makna yang referensial atau yang khusus, yang mana seringkali makna itu diatur oleh sebuah peraturan dalam perundang-undangan. Contohnya itu syahadatul malakiyah, wasiqatut tasdid malakiyah ma'ina li'afrona, yang artinya sertifikat hak milik, dokumen yang memberikan bukti kepemilikan atas suatu properti. Selanjutnya dalam ciri-ciri analisis teks hukum itu ya banyak mengandung sebuah ejaan atau tata bahasa yang mana itu tidak baku. Tentu dalam hal ini penulisan yang tidak sesuai standar, baik itu secara gramatikal Arab, Indonesia, Inggris ataupun bahasa yang lainnya. Terkadang dalam dokumen hukum dalam bahasa Arab ataupun bahasa lainnya itu terdapat sebuah kecenderungan yang mana dalam penggunaan ejaan yang tidak sesuai standar atau konsisten, seperti penulisan yang kurang jelas atau peningkatan yang tidak umum. Ya sepertinya ada kalau dalam bahasa Indonesia itu dan lain-lain disingkat menjadi DLL, ataupun dalam bahasa Arab awal ila akhir disingkat menjadi huruf alif ho gitu. Lalu selanjutnya dalam teks hukum itu sering mengandung sebuah ungkapan, kata atau frasa arkais. Arkais di sini dimaksudkan frasa yang sudah lama atau frasa yang setelah usang. Contoh dari ini ialah menurut keterangan saksi mata yang berseberangan. Tentu ungkapan ini sering digunakan dalam proses hukum untuk merujuk pada kesaksian dua orang yang memiliki pandangan atau kesaksian yang mana berlawanan dalam suatu perkara. Sementara contoh dalam bahasa Arab yakni ungkapan ini sering digunakan untuk merujuk pada kesaksian dari saksi mata dalam konteks hukum, yang mana contohnya itu seperti binazari lima yukirahu syahidul ayan. Tentu hal ini menjadi sebuah contoh dari ciri tersebut. Lalu ciri selanjutnya itu yakni bahwasannya teks hukum itu sering bersinggungan katanya itu dengan bahasa asing lainnya, seperti contoh bahasa Belanda ataupun bahasa Inggris ataupun bahasa Arab dan lain-lain. Contohnya itu contohnya tentang investasi asing, pasal 5 investasi asing. Di situ ada bunyi bahwasannya perseroan patungan atau joint venture adalah investor asing, yang mana investor domestik dapat dibentuk sesuai dengan hukum yang berlaku. Tentu dalam konteks ini terdapat istilah kata joint venture, yang mana ini merupakan contoh kata ataupun contoh frasa asing yang muncul dalam sebuah pasal hukum terkait investasi yang ada di Indonesia. Nah, dalam terjemahan teks hukum juga terdapat tantangan bagi seorang penerjemah yang akan menerjemahkan sebuah teks hukum. Tentu dalam hal ini akan dibagi lagi. Yang pertama itu adanya sebuah perbedaan sistem hukum antara bahasa sumber dengan bahasa sasaran. Tentu dalam hal ini kita kecilkan ruang lingkupnya menjadi hukum civil law dengan hukum common law. Dalam hal ini negara Indonesia itu menganut sistem hukum civil law
Apa sih civil law itu? Civil law itu adalah suatu sistem hukum yang mana berakar dari sebuah tradisi yang berasal dari Romawi, lalu diadopsi oleh banyak negara di Eropa, dan juga sistem ini menjadi sebagian besar sistem negara di dunia. Sistem ini didasarkan pada sebuah hukum tertulis yang mana terdiri dari sebuah peraturan hukum yang diberlakukan dalam suatu kode ataupun undang-undang yang lebih jelas. Lalu sistem yang satu lagi itu ialah sistem common law. Sistem common law ini ialah sebuah sistem hukum yang mana berkembang dari sebuah tradisi hukum yang ada di Britania atau Inggris, dan yang mana pada umumnya ini diterapkan dalam negara-negara yang memiliki sejarah hukum bersumber dari Inggris. Biasanya sistem ini tuh dikenal dengan nama common law, karena pada hukumnya, pada dasarnya itu hukum ini dikembangkan melalui kebiasaan dan juga keputusan-keputusan sebuah pengadilan, yang mana ini bukan merupakan sebuah keputusan dari undang-undang yang dibuat secara bersama ataupun secara tertulis. Lalu selanjutnya tantangannya itu ya yang kedua itu hampa padanan. Hampa padanan atau kita sebut dalam bahasa Inggris sebagai lexical gaps. Lexical gaps. Hampa padanan atau dalam bahasa Inggris disebut juga sebagai lexical gap ialah sebuah istilah yang mana ini digunakan dalam sebuah linguistik terjemahan untuk merujuk pada situasi, pada kondisi yang mana sebuah bahasa itu tidak memiliki padanan langsung, baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan kata yang setara dalam suatu konsep atau kata yang sama dalam bahasa lainnya. Tentu dalam hukum bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia ataupun yang lain mungkin terjadi ketika sebuah istilah atau konsep hukum itu tidak memiliki sebuah padanan kata yang tepat dalam bahasa itu sendiri. Sebagai contohnya itu istilah atau konsep yang muncul dalam konteks hukum modern ataupun konteks hukum teknologi mungkin belum memiliki sebuah terjemahan atau padanan yang jelas, baik itu dalam bahasa Arab tradisional, modern, Indonesia, Inggris, ataupun bahasa-bahasa lainnya, karena adanya pengaruh globalisasi dalam perkembangan bahasa itu sendiri. Tentu contohnya itu ya seperti intellectual property yang memiliki arti hak kekayaan intelektual. Hampa padanan dalam bahasa Arabnya itu sebagai antalik al-mulkiyah al-fikriyah. Berlanjut yang ketiga yakni terminologi khusus. Terminologi khusus itu merujuk pada sebuah kumpulan kata ataupun kalimat ataupun istilah yang mana memiliki makna yang khusus, makna tersendiri. Yang mana ini juga biasa terbatas pada suatu bidang atau disiplin tertentu. Tentu istilah-istilah ini digunakan untuk menyebutkan sebuah konsep ataupun proses yang mana itu spesifik secara ringkas dalam suatu bidang tertentu. Contohnya seperti dalam bidang ilmu pengetahuan, kedokteran, teknologi, dan tentu juga dalam bidang hukum dan juga bidang-bidang yang lainnya. Contohnya itu tertangkap tangan dan tertangkap basah. Ini mempunyai dua kalimat arti makna yang secara langsung itu, contohnya pencuri itu langsung diciduk di tempat. Lalu contoh lainnya itu al-mahkamah al-dusturiyah, yang mana mempunyai arti merupakan sebuah pengadilan konstitusi, yang mana ini pengadilan ini bertugas untuk memastikan kepatuhan terhadap konstitusi dalam sebuah hukum negara. Lalu yang keempat itu teman palsu atau false friend. Dalam hal ini tentu yang dimaksud dengan teman palsu itu ya adanya sebuah dokumen atau teks palsu ya, yang mana itu merugikan terhadap si penerjemahnya itu sendiri. Ya, di sini itu bisa kita ambil seperti kurator ataupun kompensi ataupun minta akta dan kerugian material. Itu contoh-contoh yang berhubungan dengan hal di atas. Lalu yang kelima itu ialah ketidaksepadanan makna. Yang dimaksud dari ketidaksepadan makna ini ya secara konseptual atau bahasa, bahwasanya ini itu merupakan suatu istilah atau sebuah konsep dalam satu bahasa, dalam satuan bahasa, dalam sebuah bahasa yang mana ini tidak memiliki sebuah padanan yang sepenuhnya itu sama atau cocok dalam bahasa lainnya. Seperti dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Arab yang memiliki ketidaksepadanan, terutama dalam hal makna ataupun konsep yang ada pada kalimat istilah itu sendiri. Nah, hal ini sering terjadi dalam sebuah proses penerjemahan di mana sebuah kata
ataupun sebuah istilah itu memiliki sebuah arti, pengucapan, bahkan persamaan yang mana itu sangat spesifik atau kompleks, sehingga istilah tersebut itu sulit untuk diterjemahkan dengan tepat sesuai makna ataupun gramatikalnya terhadap bahasa lain. Contohnya itu dalam hal ini ya separation of powers yang memiliki arti pemisahan kekuasaan. Contoh dalam ketidaksepadan dalam bahasa Arab itu ya fasl al-sultan. Tentu dalam istilah ini fasl al-sultan meskipun terjemahan harfiah dari separation of powers ke dalam bahasa Arab itu fasl al-sultan gitu ya. Ini mungkin kalau ditelisik lebih jauh bakal melebar. Cuman secara ringkasnya, makna konseptual dari pemisahan kekuasaan dalam sebuah sistem hukum antara sistem budaya Arab dengan sistem budaya Barat itu ya tidak sepenuhnya itu sama. Jadi tidak sepenuhnya diwakili oleh istilah di dalam konteks hukum Islam ataupun hukum Arab tradisional. Apabila itu diterjemahkan ke dalam bahasa lainnya. Lalu yang keenam itu ialah istilah dengan makna khusus dalam sebuah bidang hukum atau disebut juga sebagai legal terms of art. Nah, dalam hal ini ya istilah dengan makna yang mana itu khusus dalam bidang hukum itu merujuk pada sebuah kata-kata ataupun frasa ataupun istilah yang mana itu mempunyai sebuah arti dan pengertian tertentu atau spesifik dalam konteks hukum itu sendiri. Nah, tentu istilah-istilah ini seringkali digunakan secara konsisten dalam sebuah sistem hukum yang mana merujuk pada sebuah konsep ataupun peraturan ataupun sebuah hukum tertentu. Contohnya itu al-hukmun nihai gitu. Yang mana memiliki arti putusan akhir yang dikeluarkan oleh pengadilan atas suatu perkara. Contoh lainnya itu perdata. Perdata itu cabang hukum yang mengatur hubungan antar individu termasuk hak dan kewajiban perdata. Lalu yang ketujuh ini membahas tentang dialek temporal atau gaya sebuah tuturan atau gaya yang terkesan usang, arkais. Tentu dalam konteks linguistik ini dialek temporal itu merujuk terhadap sebuah penggunaan bahasa yang mana itu dapat membingungkan pembaca zaman sekarang dikarenakan kata-kata yang digunakan atau ungkapan-ungkapan yang terdapat pada konteks tersebut sudah tidak lagi lazim atau sudah ketinggalan zaman. Contohnya itu sebagaimana termaktub di dalam pasal 2. Kata termaktub bisa disebut juga sudah usang. Ataupun contoh lainnya ada wal qadiyah, artinya tuntutan hukum atau gugatan. Sebagai seorang penerjemah, tentu seorang penerjemah itu harus memegang teguh sebuah prinsip penerjemahan terhadap teks hukum. Apa aja sih yang harus dipegang teguh dalam penerjemahan itu sendiri? Tentu penerjemah hukum itu harus memperhatikan sebuah macam-macam aspek, yang mana aspek ini pasti, dan bahwasannya terjemah mereka itu tidak hanya mengungkapkan arti literal dari kata demi kata, ataupun secara harfiah gitu, tapi juga memahami dan menyampaikan isi makna substansi hukum dan konteksnya itu dengan tepat sehingga tidak menimbulkan implikasi yang tidak. Yang pertama itu ya membahas tentang kesetiaan pada teks bahasa sumber. Jadi seorang penerjemah itu harus memahami teks hukum dan memiliki ketelitian yang tinggi. Tentu sebuah karya terjemahan yang mana tidak tepat itu bisa berdampak besar terhadap pemahaman hukum, bahkan dampak hukum itu sendiri. Nah, di sini seorang penerjemah harus untuk menjaga kegaguan dalam mengungkapkan makna yang tersirat dalam teks sumber hukum tersebut. Lalu yang kedua itu ialah keakuratan makna referensial. Nah, dalam hal ini kehidupan budaya antara dan juga konteks hukum dari sebuah teks sumber hukum yang mana itu harus dihormati dari silakan dalam terjemahan agar tidak menimbulkan sebuah kesalahpahaman atau ketidakcocokan budaya sehingga ya kembali lagi pada makna yang dibawa dalam teks itu sendiri. Lalu yang ketiga itu membahas masalah konsistensi dalam penggunaan istilah kunci. Dalam hal ini seorang penerjemah harus bisa menjamin untuk menyesuaikan semua kesesuaian dan konsistensi makna antara teks sumber dan teks sasaran. Hal ini mencakup setiap lini seperti frasa, istilah, konsep yang tentu mana ini harus memiliki sebuah padanan yang tepat dan sesuai.
Lalu yang kedua ini ya berorientasi pada gaya serta nilai-nilai bahasa sasaran. Tentu seorang penerjemah itu harus fokus pada uh, cara menerjemahkan sebuah makna secara harfiah, baik itu dari teks sumber terhadap teks sasaran. Seorang penerjemah juga harus sanggup untuk mempertahankan struktur kalimat dan urutan kata dengan teks dari teks sumber atau teks semula. Lalu yang ketiga itu masalah natural, dinamis, dan fleksibel. Nah, dalam hal ini terkadang seorang penerjemah teks hukum uh, memiliki kesulitan dalam menerjemahkan sebuah teks hukum yang sudah lama atau sudah kuno. Tentu penerjemah di sini harus menggunakan pengetahuannya dalam menentukan sebuah hukum dan juga konteks untuk merekonstruksi struktural ataupun gramatikal ataupun makna yang kurang jelas ataupun sudah hilang. Menilik sebuah kualitas yang harus dimiliki oleh seorang penerjemah, sehemat saya dari apa yang saya pelajari, seorang penerjemah itu harus mempunyai 3 kualitas. Itu seperti apa yang dikatakan oleh Hood. Yang pertama itu seorang penerjemah harus menguasai pengetahuan umum yang luas. Ya ini terkait masalah budaya, adat, ataupun masalah geografi lingkungan, yang mana ini harus siap untuk bisa menerima pengaruh global dari perubahan bahasa itu sendiri, yang sehingga menjadi sebuah kesepadanan dalam terjemahan itu. Lalu seorang penerjemahnya juga harus bisa untuk memahami sebuah teks dan juga secara tepat terjemahannya itu. Lalu seorang penerjemah juga harus memiliki kemampuan berbicara atau disebut juga sebagai kemampuan retorika, yakni kemampuan untuk merekayasa bahasa, yang mana dari situ bisa menghasilkan sebuah terjemahan yang akurat, berterima, dan terbaca.